Gereja bukan sebuah gedung, dan gereja juga bukan hanya sebuah kegiatan setiap hari Minggu. Tapi gereja adalah manusia, dan di dalam kegiatannya, gereja memperlengkapi setiap orang yang ada di dalamnya. Pertama, secara karakter untuk menjadi seperti Kristus, dan secara skill supaya bisa berdampak di dalam dunia di mana mereka berada. This is a good news for you. GSJ Bethlehem memiliki berbagai macam pelayanan dan juga ada begitu banyak jemaat-jemaat yang hadir di dalam setiap ibadah. Namun sekali lagi kami mencoba untuk bisa memperlengkapi setiap jemaat, memperlengkapi setiap pelayan dan volunteer yang melayani di GSJ Bethlehem. Dan oleh sebab itu kami merindukan bahwa semua kegiatan ini akan betul-betul bisa membawa dampak dan memberi pertumbuhan buat setiap sidang jemaat. Dan pada hari ini saya ingin mengajak Tante Elia Sebua sebagai salah satu leaders di dalam gereja kita untuk bersama-sama dengan saya. Tante Elia, mari Tan. Apa kabar Tan? Baik-baik Tan? Baik, Pastor. Puji Tuhan, masih sibuk terus ya? Pasti, Pastor. Ya, Tante Elia ini sibuk di marketplace, tapi juga memang banyak sekali tanggung jawabnya ada di gereja juga, dan kita mengucap syukur untuk satu keteladanan yang bisa diberikan. Tante Elia adalah kepala dari badan pelayanan gerejawi di gereja kita yang membawahi beberapa departemen, ya. Dan khususnya juga satu bidang, yaitu bidang HRD ada di bawah Tante juga. Mungkin Tante bisa ceritain sedikitan apa yang akan kita saksikan mengenai HRD dan pelayanan di dalamnya. Hai Bethlehemers, Shalom, Haleluya. Bidang HRD menjadi salah satu bagian pelayanan di GSJ Bethlehem. Gereja kita sudah berusia di atas 50 tahun. Bukan saja yang cukup bertambah umur, tetapi kami ingin juga pelayanan di Bethlehem, pelayan yang sungguh-sungguh profesional. Karena itulah bidang HRD juga ingin terus berkembang dan menjadi lebih profesional. Kejadian pasal 1 dituliskan di sana, Allah kita adalah Allah yang sangat teratur, Allah yang tertib, Allah yang terencana, Allah yang terorganisir. Hari pertama dimulai dengan penciptaan terang, baru kemudian penciptaan yang lain. Bidang HRD di dalam GSJ Bethlehem ini menangani personalia dan juga menangani bidang-bidang yang bagian-bagian yang lain. Staf dan PI semuanya ada di dalam bidang personalia. Bidang personalia kami menginginkan setiap pribadi PI ataupun staf yang ada di GSJ Bethlehem akan semakin mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka secara pribadi. Lalu juga setiap pribadi akan mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Selama mereka juga ada di Bethlehem ini dikasihkan kesempatan untuk sungguh-sungguh juga bisa mengembangkan ya semuanya potensi yang ada di dalam pribadi mereka juga. Dan salah satu bagian dari bidang HRD adalah bagian pendidikan. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom, kami dari bidang pendidikan GSJA Bethlehem. Shalom, this is good news for you pada hari ini membahas khusus mengenai bidang HRD GSJA Bethlehem. Dan ini kan unik ya, banyak orang yang bertanya kepada saya kenapa sih harus ada HRD? Bukannya di dalam gereja, bukannya ini gereja bukan perusahaan. Kenapa harus ada HRD sih? Loh, sebenarnya HRD itu adalah pengembangan sumber daya manusia dan kita banyak berhubungan dengan manusia loh di dalam gereja. Dan bukankah gereja itu adalah membentuk supaya orang-orang itu menjadi sama seperti Kristus? Oleh karena itu GSJ Bethlehem memutuskan untuk membentuk satu bidang yang bernama pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya itu terutama adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini ada untuk memperlengkapi dan mengedukasi jemaat tentang nilai-nilai dasar kekristenan supaya kita percaya loh, kita punya doktrin yang sama loh, kita punya apa yang kita percaya yang sama. Yang kedua, bidang GSJ Bethlehem, bidang pendidikan di GSJ Bethlehem juga meningkatkan skill dan kemampuan para pelayan dan volunteer serta bidang pelayanan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, tentu saja kita memperkenalkan nilai-nilai GSJ Bethlehem supaya kita bisa tinggal di dalam nilai-nilai yang sama. Nah, kelas-kelas apa sih yang ada di dalam GSJ Bethlehem? Itu akan diperkenalkan oleh Pastor Evi.
Bidang pendidikan mempersiapkan beberapa kelas yang memang rutin dilaksanakan di dalam setiap tahunnya. Di antaranya adalah kelas katekisasi. Kelas katekisasi ini memperlengkapi setiap jemaat untuk mengajarkan tentang doktrin keselamatan bagi setiap jemaat yang rindu untuk dibaptis. Kemudian kelas follow me. Kelas follow me ini kami persiapkan untuk setiap jemaat untuk mereka belajar juga tentang doktrin, bahkan juga nilai-nilai yang akan dihidupi di dalam GSJA Bethlehem, khususnya untuk jemaat-jemaat yang rindu tertanam di GSJA Bethlehem dan mereka rindu untuk menjadi anggota GSJA. Kemudian ada juga kelas MT Pro. Kelas MT Pro ini kami persiapkan untuk setiap jemaat-jemaat mereka yang rindu untuk terlibat di dalam pelayanan. Bidang apapun juga mereka terlibat di dalam pelayanan ini, mereka wajib untuk mengikuti kelas MT Pro. Kemudian kelas BPN. Kelas BPN ini kami persiapkan untuk setiap pasangan muda-mudi yang mereka ingin menikah. Di kelas inilah mereka diperlengkapi bagaimana mereka harus membangun kehidupan mereka, khususnya berumah tangga, berdasarkan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan kelas yang terakhir adalah kelas penyerahan anak. Kelas ini kami persiapkan untuk setiap orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan di kelas inilah setiap orang tua diperlengkapi bagaimana mereka mendidik, mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan untuk setiap anak-anak yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka. Selain itu, bidang pendidikan juga mengadakan seminar-seminar lainnya yang sudah kami laksanakan, di antaranya mengajarkan tentang seminar akhir zaman, tentang keuangan, tentang kesehatan, bahkan ada hal-hal atau tema-tema yang lainnya. Dan kami pun di bidang pendidikan mengirim setiap para jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan khususnya untuk mereka mengikuti konferensi atau mereka mengikuti seminar yang diadakan oleh gereja-gereja lain untuk memperlengkapi mereka, mengupgrade mereka sehingga mereka semakin efektif, mereka semakin diperlengkapi dan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam masa pandemik, kelas-kelas pelatihan sempat tertunda selama 3 bulan pertama di masa pandemik. Karena pada saat itu kami harus memikirkan serta mencari metode yang terbaik untuk melaksanakan kelas secara online. Dan pada saat itu orang-orang juga belum terbiasa untuk melaksanakan pertemuan secara online. Salah satunya melalui WhatsApp group, dan saat ini kami melaksanakan kelas melalui Zoom meeting. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian seorang jemaat yang sudah mengalami perubahan hidup dan juga perubahan peran melalui kelas-kelas spiritual journey yang dia laksanakan sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan dan memberkati banyak orang. Halo semua, perkenalkan nama saya Hizki Hukom. Saya merupakan salah satu volunteer di GSJA Bethlehem yang melayani di bidang musik. Saya mulai tertanam di GSJA Bethlehem semenjak sekolah minggu. Dan semakin saya bertumbuh, saya memutuskan untuk dibaptis pada umur 15 tahun. Sebelum saya dibaptis, saya mengikuti kelas yang disediakan oleh gereja yang bernama dengan katekisasi. Setelah dibaptis pun, gereja menyediakan kelas yang bernama Follow Me, di mana di kelas itu saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Setelah itu, timbul keinginan saya untuk mulai melayani, dan di gereja pun menyediakan kelas yang bernama MT Pro. Di dalam kelas tersebut, saya belajar tentang dasar dan alasan kenapa kita harus melayani di rumah Tuhan. Saya berkesempatan mengikuti audisi musik di GSJA Bethlehem dalam bidang drum. Dan puji Tuhan saya lolos. Gereja pun memberikan kelas-kelas dan pelatihan untuk meningkatkan skill saya dalam bermain drum. Seiring berjalannya waktu, saya pun diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melayani di ibadah raya bersama dengan New Life. Dan tidak berhenti sampai di situ. Saya pun diberikan kesempatan untuk belajar di salah satu sekolah musik di Jakarta, di mana puji Tuhan kesempatan itu dan kepercayaan yang diberikan dapat bermanfaat dalam pelayanan saya dan juga dalam kegiatan saya dalam mengajar. Saya saat ini juga masih melayani di GSJA Bethlehem dan saya pun mengajar sebagai salah satu guru drum di sekolah musik Pesalo. Saya sangat mengucap syukur dengan bidang pendidikan di GSJA Bethlehem. Karena bidang pendidikan memperlengkapi dan mengedukasi jemaat tentang nilai-nilai kekristenan yang ada. Bidang pendidikan juga membantu meningkatkan skill dan kemampuan dari para volunteer yang melayani di GSJA Bethlehem. Inilah kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Penjelasan yang sangat detail ya, dan juga ada satu kesaksian yang saya pikir ini
betul-betul bisa memberkati kita. Ya Pastor, ini baru salah satu dari sekian banyak Hmm. anak-anak kita. Ya. Hizkia adalah anak rohani yang lahir, rohani di gereja ini. Ya. Apa yang disaksikan itu sungguh-sungguh dia mengalaminya, sehingga dia bisa menyaksikan. Hmm. Salah satu tujuan pelayanan bidang HED di GSJ Bethlehem adalah mengempowering bukan cuma anak-anak rohani kami di tempat ini, PI atau staff, tapi jemaat Tuhan Ya. sungguh-sungguh akan diperlengkapi supaya akan bertumbuh dalam kerohanian, Ya. juga bertumbuh dalam skill sehingga waktu mereka masuk di marketplace mereka bisa diperhitungkan. Ya, itu life builder banget Dan. Ya, Dan juga bukan cuma life builder, tapi mempertontonkan Yesus kepada dunia di mana mereka ada dengan cara yang dinamis dan amin, kreatif. ya, kreatif, Dan. amin. Amin. Nah, saudaraku, demikianlah this is a good news for you pada hari ini. Dan jangan lupa besok kita masih tetap akan ada ibadah online dan besok adalah ibadah spesial dan Betul, Pastor. adalah ibadah pencurahan Pencurahan Roh Roh Kudus. Ya, ibadah Pentakosta yang akan Pentakosta. disampaikan oleh Pastor Dominikio dari TCC Singapura. Jadi siapkan hati dan pikiran saudara, roh saudara, terima sesuatu yang baru dan fresh dari Roh Allah. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Jangan lupa pakai masker, tetap cuci tangan ya, tetap bersih dan juga hindari sebisa-bisanya kerumunan dan kita akan tetap sehat. Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati saudara.